Terus dengan aturanku yang seperti itu, perasaan anak-anak gimana sih gitu. Aku suka nanya kok gitu ke mereka. Kamu kan kuliahnya di tempat orang-orang yang lumayan gitu ya. Terus handphone kamu cuman itu doang gitu. Apa yang kamu rasain gitu? Minder nggak? Gitu. Pasti teman-teman kamu handphonenya lebih bagus gitu. Terus kata dia, alhamdulillahnya adalah enggak, biasa aja. Aku akan beli gadget yang mahal itu dengan hasil kerjaku nanti. Alhamdulillah, Masya Allah. Masya Allah. Sedih, tapi buat aku seorang ibu, aku juga terharu sih gitu. Mereka bisa berpikir seperti itu dan gak malu dengan kondisinya gitu. Ya aku kadang-kadang suka gitu, suka nanya juga gitu kan. Ya kasihan ya gitu kalau direndahkan gitu. Suka mikirin juga takut mereka direndahkan di lingkungannya gitu. Tapi kalau mereka bisa punya prinsip yang kayak begitu kan bagus juga ya. Terus soal keterbatasan yang aku terapkan ke anak-anak juga sebenarnya membatasi ruang nakalnya mereka sih gitu. Jadi kan contoh sederhana ya, mau atau yang elektriknya gitu ya, mau beli dari mana gitu, nggak ada uang itu atau mereka harus ngorbanin mereka nggak makan gitu kan. Jadi ya karena nggak ada budgetnya mereka nggak bisa ngapa-ngapain atau mau ke klub gitu ya, mau beli minuman yang haram gitu ya, nggak ada budgetnya, mau dari mana gitu. Jadi mereka pun juga milih lingkungannya ya yang tidak seperti itu gitu, yang sesuai budget gitu ya. Ya laki-laki, aduh ngeri banget nggak sih hari gini mereka kita biarkan begitu aja ya, biarkan dengan bebas gitu, dengan materi yang berlebihan juga, nggak disuruh mikir gitu ya. Ya aku juga agak takut gitu, aku takut banget sih. Ya ini kan kota besar ya, jadi kota besar dengan banyak ceritanya, ada yang negatif, ada yang positif gitu. Dan kalau untuk ke anak sendiri kan kita maunya yang positif lah gitu ya, jalan hidupnya buat mereka. Yang aku juga pengen sebenarnya orang-orang yang berhubungan dengan anak-anakku juga nantinya merasa positif dan merasa bisa mengandalkan anak-anakku nanti gitu. Entah di pekerjaan, entah di hubungan dengan orang lain, pertemanan gitu ya, dengan istrinya nanti dan dengan anak-anaknya. Panjang ya gitu. Ya ini PR-nya kalau anak-anak udah remaja dan beranjak dewasa, ya yang harus dijalanin ya yang kayak begini gitu. Dan kan nggak bisa instan ya. Semua kan harus pelan-pelan, nggak, dan pakai caranya masing-masing gitu. Jadi kalau ditanya sebenarnya komunikasi yang harus diterapkan ke Gen Z ini gitu ya, apa sih gitu? Lebih ke hati sih, komunikasi yang lebih menyentuh ke hati dan lebih masuk ke logikanya mereka. Karena otomatis ya, kalau berhubungan dengan dunia digital, itu udah otomatis logika kita yang lebih banyak jalan gitu. Jadi bicaranya pun, komunikasinya pun harus pakai yang pakai logika, tapi ke hati juga ada gitu. Jadi dua-duanya harus balance dan harus pakai bukti gitu kalau ke mereka. Kalau ini loh, kalau punya attitude yang baik gitu ya, nanti jadinya akan seperti ini. Coba kalian lihat, kalau kalian hidup dengan attitude yang misalkan tidak baik gitu ya, ya siapa yang mau suka sama kalian, otomatis kalau kalian mau punya altitude yang tinggi gitu ya, kalian kan harus punya attitude yang baik, bukan? Kalian harus bisa berkomunikasi dengan orang lain gitu. Walau dibilang, ah sekarang juga bisa kok kerja di rumah sendirian aja gitu ya, bikin konten aja kayak gini juga bisa. Kan kita di dunia digital ini kan juga ada kerjasamanya ya, walau kerjanya sendirian mungkin untuk awalnya, tapi kan kita kerjasama dengan platformnya, kita juga harus bisa kerjasama dan komunikasi dengan baik dengan mungkin nanti pihak-pihak yang akan endorse gitu. Terus
Kalau attitude kita juga kan suka diomongin gitu ya sama brand-brand yang kalau A begini, B begini, jadi males nih gitu ya untuk endorse lagi ke dia gitu karena nggak profesional gitu. Ya balik lagi kan berarti kan kita juga harus punya attitude yang baik gitu. Nah untuk bisa jadi seorang profesional yang baik kan kita otomatis harus punya attitude yang baik dan komunikasi yang baik juga gitu. Tapi aku tuh seneng banget nih sama Gen Z ini, kemauan belajarnya tuh kuat banget gitu. Sebenarnya kemauan belajarnya adalah biar mereka nanti sebenarnya bisa bekerja dengan sendiri gitu. Karena kan mindset mereka itu sudah dilatih untuk menjadi pengusaha nih kebanyakannya gitu ya. Sebenarnya lebih lebih terbuka untuk belajar loh orang-orang yang kayak begitu. Kan seneng ya gitu kalau orang tuh temboknya nggak terlalu tebel gitu. Tapi ya hati-hati saking mereka banyak belajarnya dan kemudahan belajar juga ya. Nggak perlu ke sekolah sebenarnya gitu. Karena mereka bisa belajar dari siapapun, dari manapun, dan dimanapun. Mereka bisa belajar dengan sangat cepat di dunia digital seperti sekarang ini.